Kita berjumpa lagi pada pembelajaran kita, yaitu pelajaran fisika, khususnya fisika kelas 12. Dengan materi kita pada hari ini, saat ini adalah listrik statis. Listrik statis ya. Jadi apa itu statis? Ya. Apa itu statis? Mungkin kamu bertanya-tanya. Sebenarnya ini sudah kamu pelajari pada pelajaran IPA kelas 9, ya. Apa itu listrik statis? Ada yang tahu? Ya, oke, dengarkan kalau tidak tahu. Listrik statis itu adalah statis ya. Ini yang mungkin kamu tidak tahu apa artinya. Statis itu artinya tetap ya, atau tidak mengalir. Jadi listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir. Contohnya ini apa? Apa contohnya ini listrik statis? Iya, mungkin kamu sudah pernah melakukannya pada waktu SD ya. Ketika kamu menggosokkan sisir ataupun penggaris ke rambut, ya, ke rambut. Setelah kamu sudah menggosokkannya, maka dekatkan dengan serpihan-serpihan kertas kecil. Maka kertas itu nanti akan ditarik lengket ke sisir. Itu artinya listrik statis. Itulah salah satu contohnya. Apalagi contoh yang lain? Iya, petir ya. Petir itu juga adalah salah satu contoh listrik statis. Oke, apa yang dibahas dalam listrik statis ini? Yang pertama adalah gaya Coulomb. Ini juga sudah kamu pelajari di kelas 9. Apa itu gaya Coulomb? Rumusnya apa? Ya, bunyinya seperti ini. Besaran gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak berarti F, gaya ya. Berbanding lurus berarti sama dengan muatan masing-masing. Kalau ada dua berarti ada muatan satu, ada muatan dua. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke? Iya. Maka rumus dari gaya Coulomb itu secara matematisnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Yaitu Fc atau gaya Coulomb sama dengan K atau tetapan Coulomb, ini sudah ditentukan nanti angkanya berapa nilainya. Q1 dikali Q2 atau muatan 1 dikali muatan 2 dibagi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya jaraknya dikuadratkan. Maka Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Atau ya, nilai K-nya ini diganti menjadi 1 per 4 pi epsilon 0. Ya, maka nilai K-nya diganti menjadi 1 per 4 pi epsilon dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sampai di sini paham? Paham ya? Iya. Keterangannya, F di sini Fc adalah gaya Coulomb yang satuannya Newton. Kemudian Q1, Q2 itu adalah muatan listrik. Berarti kalau Q1 itu adalah muatan 1, Q2 itu adalah muatan kedua. Dan K di sini adalah tetapan Coulomb. Ini tadi yang saya sebutkan, tetapan Coulomb yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini jangan lupa. Ini dihafal. Iya, permitivitas ruang hampa. Ini juga sudah ditentukan nilainya, yaitu 8,85 dikali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Ini pun harus dihafal ya. Jangan lupa ini. 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Oke. Kemudian selain dari gaya Coulomb, ada juga yang namanya resultan gaya Coulomb, ya.
Iya, resultan gaya Coulomb itu merupakan besaran vektor. Artinya begini, jika ada dua benda atau lebih bermuatan titik, gaya Coulomb pada suatu muatan titik itu merupakan jumlah vektor dari gaya-gaya yang ditimbulkan antara dua muatan yang berdekatan. Maka untuk rumus resultan gaya dituliskan sebagai berikut. Ini gambarnya, ya. Ini adalah muatannya, muatan A, di sini juga muatan B, C, di sini muatan B, ya. Dari gambar ini, maka untuk mencari resultan gayanya sama dengan akar kuadrat dari gaya dikuadratkan, tapi gaya pada A dan C. Harus kita cari dulu nanti gayanya, yaitu gaya pada A terhadap C. Kemudian ditambah gaya kedua dikuadratkan, yaitu gaya pada B dan C. Ditambah 2 dikali gaya AC dikali gaya BC cos alfa, ya. Cos alfa ini. Oke? Iya. Jadi inilah rumus untuk mencari resultannya. Kemudian selain dari resultan gaya, ada juga gaya Coulomb dalam bahan. Gaya Coulomb dalam bahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Gaya Coulomb dalam bahan sama dengan 1/4 pi yang tadi, ya. Epsilon dikali Q1, Q2 per R kuadrat. Dengan nilai epsilonnya ini K dikali epsilon 0. Kemudian F pada bahan sama dengan F pada vakum dibagi K. Nilai K-nya nanti itu akan ditentukan. Oke. Keterangannya, F bahan itu adalah gaya Coulomb dalam bahan, yang satuannya Newton. Kemudian F vakum juga gaya Coulomb di ruang hampa udara, vakum, ya, hampa udara. Satuannya sama-sama Newton. Kemudian permitivitas dalam bahan itu satuannya adalah Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian K, konstanta dielektrik atau permitivitas relatif bahan. Ini sudah ada ditentukan setiap bahan, ya. Jadi di sini saya sudah tuliskan, ya, tabel konstanta dielektrik atau permitivitas relatif bahan, ya. Kalau bahannya vakum, konstantanya 1. Kalau di udara, konstantanya 1,00054. Kemudian kalau lilin atau teflon, ya, konstantanya itu adalah 2 sebanding 2, ya. Kemudian polistirena 2,5 dan kertas dan lain sebagainya. Di sini saya sudah tuliskan, ya. Oke, sampai di sinilah dulu penjelasan kita pada saat ini, pada pertemuan kita ini, ya. Untuk pembahasan soal akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Maka jangan sampai ketinggalan, ya. Ikuti terus video-video ini, ya, supaya kamu tidak akan ketinggalan, ya. Oke, untuk pembahasan soal akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Tugas kamu adalah tuliskan apa yang sudah saya jelaskan di dalam video ini di dalam catatan kamu. Catat, ya. Catat dalam buku catatan kamu penjelasan yang saya jelaskan dalam video ini. Kemudian hasilnya kirimkan ke WA pribadi saya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih.